Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah farmakologi ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai protein sebagai target obat yang beranggotakan Aminur Rahmawati, Arisa Ella, Mutiara Permata Bunda, Restu Trisnuaji, Rosi Anggraini, Vina Kurnia Anggraini, Winda Eka Astuti, Senita Mukhtar. Materi pertama mengenai definisi protein dan definisi obat akan dibawakan oleh Senita Mukhtar. Oke, sebelum kita membahas mengenai protein sebagai target obat, kita akan membahas mengenai definisi protein. Definisi protein adalah zat nutrisi utama yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk sebagian besar fungsi tubuh yang vital. Adapun salah satu fungsi protein adalah misalnya hemoglobin yang merupakan protein pengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Hemoglobin mengambil oksigen dari paru-paru, kemudian saat sel darah merah bergerak mengelilingi tubuh, hemoglobin melepaskan oksigen ke sel jaringan tubuh. Adapun makanan yang mengandung protein, misalnya daging unggas, daging ayam, ataupun sapi, dan ikan ataupun kacang-kacangan. Kekurangan protein dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Salah satunya yaitu penyakit kwashiorkor dan marasmus. Dan masih banyak penyakit lainnya yang dikarenakan oleh kekurangan protein. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi obat. Obat adalah suatu bahan kimia, baik dari hewani ataupun nabati, yang dalam dosis yang tepat dan cara pemberian yang sesuai itu dapat mengurangi, mencegah, bahkan menghilangkan atau menyembuhkan penyakit, baik pada manusia ataupun pada hewan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara Permata Bunda mengenai pengelompokan obat. Waktu dan tempat saya persilakan. Obat dapat dikelompokkan berdasarkan suatu kategorisasi tertentu, misalnya satu kategorisasi obat berdasarkan efek farmakologi. Kategorisasi ini sangat sesuai digunakan untuk kepentingan terapi. Misalnya ada obat golongan antihipertensi, antibiotik, dan lain-lain. Kedua, kategorisasi obat berdasarkan struktur kimia. Berdasarkan struktur kimianya, dapat kita jumpai misalnya obat golongan steroid dan lain-lain. Kategorisasi ini sangat penting untuk mempelajari kemungkinan terjadinya reaksi alergi dan berbagai adverse efek lainnya. Hal ini karena senyawa-senyawa yang memiliki kemiripan secara struktur kimia dapat memberikan efek yang sama. Dengan alasan ini pula, maka seringkali muncul penggolongan obat berdasarkan efek farmakologi, misalnya antibiotik, golongan sulfa, dan lain-lain. Ketiga, kategori obat berdasarkan tempat aksinya. Kategori ini baru muncul setelah pengetahuan tentang aspek molekuler dalam farmakologi berkembang pesat. Kepentingannya adalah untuk usaha pengembangan obat baru. Berdasarkan tempat aksinya, akan kita jumpai obat yang beraksi pada kanal ion, enzim, protein pembawa, serta reseptor. Sebagian besar tempat aksi obat ini berada di membran, kecuali enzim dan reseptor intraseluler yang melintasi membran atau transmembran. Selanjutnya akan dibahas oleh Ami tentang protein sebagai target obat. Protein sebagai target obat. Satu, alasan protein menjadi target obat. Pertama, tipe protein dalam tubuh yang sangat banyak, sehingga mudah menjadi target obat. Jadi target harus banyak sehingga mudah tercapai.
Yang kedua, protein penting dalam proses fisiologis. Ketiga, terkadang organ dan jaringan mempunyai protein khusus sehingga obat dapat berefek khusus pada organ atau jaringan tersebut. Karena dia punya protein spesifik atau khusus, jadi saat pemberian obat tidak nyasar sehingga dapat menuju target yang diinginkan. Yang keempat, beberapa jaringan mempunyai protein yang mirip sehingga terkadang menimbulkan efek samping pengobatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Arisa Ella Savitri mengenai tipe protein. Tipe protein, klasifikasi protein. Hingga saat ini belum ada klasifikasi protein yang secara umum memuaskan. Klasifikasi protein yang menonjol didasarkan pada antara lain 1. Kelarutan, 2. Bentuk keseluruhan, 3. Peranan biologis. Pembagian protein juga dapat dilakukan berdasarkan fungsi dan bentuknya. Berdasarkan fungsinya, protein diklasifikasikan menjadi 1. Protein enzim, berperan dalam mempercepat reaksi-reaksi biokimia. 2. Protein struktural, membentuk struktur-struktur biologis. 3. Protein transport, berperan sebagai pengangkut substansi-substansi penting. Dan 4. Protein pertahanan, melindungi tubuh dan invasi benda-benda asing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda. Protein penggolongan berdasarkan bentuknya, protein dibedakan atas 1. Protein globular. Protein globular berbentuk bola, terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein ini larut dalam udara, berdiffusi cepat dan bersifat dinamis, mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, serta mudah mengalami denaturasi. Contohnya termasuk enzim, hormon, dan protein darah. 2. Protein serabut atau berserat. Terdiri atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral yang terjalin suatu sama lain sehingga menyerupai batang yang kaku. Serat protein yang mempunyai bentuk molekul panjang seperti serat atau serabut, tidak larut dalam udara, mempunyai kekuatan mekanik yang tinggi dan tahan terhadap sistem pencernaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosi Anggraini. Fungsi protein bagi tubuh dan fisiologis. Pembawa pesan kimia, protein merupakan bahan baku hormon yang merupakan pembawa pesan kimia seperti hormon insulin, glikogen, hormon pertumbuhan, hormon antidiuretik, dan hormon adrenokortikotropik. Menyebabkan reaksi biokimia, protein adalah bahan baku dari enzim yang merupakan katalis biokimia dalam tubuh makhluk hidup. Enzim dapat memicu reaksi biokimia di dalam tubuh seperti pada proses pertumbuhan dan pencernaan. Contoh enzim adalah laktase, maltase, tripsin, sukrase, dan lipase. Pembangun jaringan. Protein merupakan pembangun jaringan yang dapat mempertahankan struktur sel-sel tubuh. Contoh protein pembangun struktur tubuh adalah aktin dan miosin. Menjaga pH, makanan dan minuman yang kamu minum memiliki pH yang berbeda-beda, ada yang asam, ada yang basa. Protein dapat menjaga keseimbangan pH dalam tubuh sehingga tidak terjadi kerusakan organ. Protein yang bertugas menjaga keseimbangan pH adalah hemoglobin atau sel darah merah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Restu. Kesimpulan, protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur, metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Dalam makhluk hidup, protein berperan sebagai pembentuk struktur sel dan beberapa jenis protein memiliki peran fisiologis. Klasifikasi protein yaitu protein enzim berperan dalam mempercepat reaksi-reaksi biokimia. Protein struktural membentuk struktur biologis. Protein transport berperan sebagai pengangkut substansi-substansi penting. Dan protein bertahan melindungi tubuh dari invasi benda-benda asing.
Dan alasan protein menjadi target obat yaitu tipe protein dalam tubuh yang sangat banyak sehingga mudah menjadi target obat, dan protein penting dalam proses fisiologis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.